Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang rekonsiliasi fiskal. Next. Kelompok kami beranggotakan Angel Timothy, Indiara Fitri Arini, Muhammad Patrio, Tio Stephen, Tiara Maulidah, dan Zara Eksegita Reza. Rekonsiliasi fiskal. Pengertian dari rekonsiliasi fiskal merupakan suatu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Next. Jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Yang pertama ada beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap adalah rekonsiliasi yang terjadi karena adanya perbedaan penghasilan dan biaya yang diakui dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Rekonsiliasi fiskal jenis ini adalah perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak yang muncul karena transaksi tidak bisa terhapus otomatis di periode lain menurut Undang-Undang Perpajakan. Laba sesudah pajak disebut juga dengan earning before tax atau EBT yang merupakan pendapatan menyeluruh perusahaan sebelum terkena potongan pajak perseroan. Sedangkan laba sesudah pajak adalah laba yang diperoleh dari laba kotor yang dikurangi pajak, bunga, dan biaya operasional perusahaan. Contoh koreksi fiskal perbedaan beda tetap dalam hal biaya, yaitu ada biaya pajak penghasilan, biaya sumbangan, dan biaya sanksi perpajakan. Contoh penghasilan dalam perbedaan beda tetap, itu ada sumbangan, penghasilan bunga deposito, dan hibah. Kemudian yang kedua, ada jenis beda waktu. Rekonsiliasi beda waktu adalah rekonsiliasi yang terjadi karena perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan undang-undang pajak penghasilan yang sifatnya sementara. Dalam beda waktu ini, penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial atau sebaliknya tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak. Biasanya karena perbedaan metode pengakuan. Contoh penghasilan yang biaya koreksi fiskal perbedaan beda waktu. Itu ada biaya sewa dan biaya penyusutan. Contoh penghasilan koreksi fiskal perbedaan beda waktu, yaitu ada pendapatan lebih selisih kos. Selanjutnya. Selanjutnya adalah koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif ini dalam rekonsiliasi fiskal menyebabkan bertambahnya laba fiskal. Laba yang dimaksud ini adalah laba penghasilan kena pajak atau PKP. Dengan kata lain, adanya koreksi positif ini dapat menambah pendapatan maupun mengurangi pengeluaran biaya dalam fiskal. Selanjutnya. Di sini ada beberapa penyebab terjadinya koreksi fiskal positif. Yang pertama adalah berkaitan dengan imbalan atas jasa atau pekerjaan yang berbentuk natura. Yang kedua, adanya jumlah lebih dari nilai kewajaran sesuai ketentuan pajak. Lalu yang ketiga, ada biaya yang tidak untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan. Lalu yang keempat, ada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai pajak final ataupun bukan objek pajak. Selanjutnya ada selisih antara penyusutan komersial dengan penyusutan fiskal. Lalu ada bantuan, hibah, dan sumbangan. Lalu ada premi asuransi beasiswa dan asuransi kesehatan diguna. Selanjutnya ada juga sanksi administrasi, dan yang terakhir adalah pajak penghasilan. Next.
Kemudian adalah biaya yang menyebabkan koreksi positif terjadi. Berikut adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, baik sekutunya dan anggota. Kemudian pembentukan dana cadangan, baik itu berupa dana penyusutan, baik itu merupakan dana cadangan piutang tak tertagih, dana cadangan untuk usaha asuransi, dana cadangan penjaminan, dana cadangan biaya reklamasi, dan dana cadangan lainnya. Kemudian premi asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi berguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi itu sendiri. Kemudian selanjutnya imbalan hubungan pekerjaan atau jasa berupa kenikmatan atau natura. Jumlah melebihi nilai kewajaran yang dibayarkan oleh pemegang saham kepada pihak lain yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian adalah penghasilan yang berupa hibah, bantuan, sumbangan, dan warisan. Selanjutnya adalah biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak, atau orang yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya adalah biaya pajak penghasilan, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Sanksi administrasi dan pidana berupa denda yang berkenaan pelanggaran atas ke sanksi perpajakan. Kemudian biaya-biaya lainnya seperti biaya penggunaan silden dan telepon seluler termasuk pulsa perlu dikoreksi fiskal sebanyak 50%. Biaya entertainment yang tidak mencantumkan daftar nominatif akan dikoreksi positif seluruhnya, dan kerugian piutang tak tertagih yang tidak sesuai dengan PMK nomor 207 tahun 2015. Selanjutnya yaitu koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif bisa dikatakan sebagai kebalikan dari koreksi fiskal positif. Karena koreksi fiskal negatif ini merupakan rekonsiliasi fiskal yang menyebabkan berkurangnya laba komersial. Nah, hal ini disebabkan oleh pendapatan komersial yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Adapun penyebab lain dari adanya koreksi negatif itu yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk wajib pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Uang dalam PPh pasal 4 ayat 2. Yang kedua yaitu selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. Penyesuaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas dapat juga menyebabkan koreksi fiskal negatif. Next. Selanjutnya adalah biaya yang menyebabkan koreksi negatif. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Contohnya yang pertama yaitu penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan dari hadiah atau undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. Yang keempat, penghasilan dan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang kelima adalah penghasilan dari wajib pajak tertentu yang termasuk dalam kriteria PP nomor 46 tahun 2013. Jenis koreksi yang kedua yaitu penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Antara lain, yang pertama bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat. Yang kedua, harta hibah yang diterima oleh keluarga kandung yang satu garis keturunan, badan keagamaan, badan pendidikan, dan badan sosial. Yang ketiga yaitu warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Selanjutnya yaitu pembayaran dari perusahaan asuransi
kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa. Yang ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendidikannya disahkan Menteri Keuangan. Yang kedelapan, bagian laba yang diterima oleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi. Yang kesembilan, beasiswa. Yang kesepuluh, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada wajib pajak. Dan yang terakhir yaitu dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia. Selanjutnya. Baik, selanjutnya laporan keuangan fiskal. Apa itu laporan keuangan fiskal? Laporan keuangan fiskal adalah informasi akuntansi yang dibuat untuk kepentingan perpajakan, di mana penyajiannya ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya di Indonesia. Laporan keuangan fiskal ini adalah laporan yang dibuat untuk kepentingan perpajakan yang mengacu pada semua peraturan perpajakan. Laporan keuangan fiskal ini mencakup yang pertama yaitu ada neraca fiskal, kemudian yang kedua ada perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, yang ketiga ada penjelasan laporan keuangan fiskal, yang keempat ada rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan yang kelima ada ikhtisar kewajiban pajak. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.